semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putri Azara dari Prodi Teknik Informatika dengan konsentrasi Software Engineering dengan NIM 2222475540 dari kelas Karakter Building Pancasila dengan kode kelas UR103C dengan dosen pengampu Bapak Andri Cahyopurnomo, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila sangat penting pada era saat ini. Menurut saya pribadi, kenapa Pancasila sangat penting pada era saat ini adalah pertama, Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menepati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Yang kedua, sila-sila dalam Pancasila tidak bisa digantikan dengan cara apapun walau itu anggota lembaga konstitusi seperti MPR sekalipun. Karena Pancasila sudah memiliki banyak sejarah seperti peristiwa G30 SPKI, di mana banyak menumpahkan korban dalam peristiwa kala itu. Selain mempunyai sejarah yang amat panjang, Pancasila mempunyai peranan penting sebagai dasar Indonesia, yaitu yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau sering juga disebut sebagai dasar falsafah negara mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur kepenyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Menurut Profesor Pringgoringo, tanggal 1 Juni 1945 adalah istilah untuk hari lahir Pancasila. Sementara Pancasila itu sendiri telah ada dan menjadi jiwa sejak adanya bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pada fungsi ini, Pancasila diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, serta perbuatan. Sikap mental dan tingkah laku yang dimaksud adalah bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakan dengan bangsa lainnya. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber hukum. Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Cita-cita yang dimaksud adalah kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, kemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian nasional. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia mendirikan negara atau proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum mempunyai undang-undang dasar negara yang tertulis. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia dan turut mengesahkan perjanjian luhur selama-lamanya. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur negara Indonesia sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penuangan jiwa Pancasila. Cita-cita luhur inilah yang akan menjadi arah untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila benar-benar sangat penting bagi ideologi negara. Maka dari itu kita harus benar-benar mengamalkannya sampai kapanpun. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Alika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.